Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah series yang berjudul Kingdom. Series ini mengisahkan tentang tanaman aneh yang dapat membangkitkan manusia yang telah mati. Namun, bukannya bangkit menjadi manusia, mereka malah bangkit menjadi seorang zombie. Series ini terdiri dari 2 season, yang mana setiap season terdiri dari 6 episode. Di sini saya akan menceritakan season yang pertama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke alur cerita Kingdom season yang pertama. Episode pertama dibuka dengan memperlihatkan mayat seorang raja yang kembali hidup. Kemudian, episode pertama pun dimulai. Series ini berlatar belakang pada saat dinasti Joseon. Pada saat itu, kedua orang yang terdiri dari seorang tabib dan asistennya dipanggil ke istana kerajaan untuk mengobati Raja Joseon yang sedang sakit. Namun, beberapa rumor telah menyebar jika Raja Joseon sebenarnya telah tewas. Setelah itu, kedua orang tersebut pun akan memberikan sebuah obat kepada sang raja. Namun, tiba-tiba asisten dari tabib ditarik oleh Raja Joseon tersebut. Kemudian, pada keesokan paginya, salah satu pemimpin pasukan kerajaan menemukan sebuah poster tulisan mengenai sang raja yang telah mati. Pemimpin tersebut pun merasa emosi, sebab sang raja sebenarnya belum mati. Kemudian, pada malam harinya, sebuah anggota bernama pelajar muda ditangkap oleh pasukan kerajaan. Mereka semua ditangkap karena dianggap telah menyebarkan propaganda mengenai kematian Raja Joseon. Di sisi lain, Dewan Kerajaan merasa aneh semenjak kepemimpinan kerajaan beralih ke ratu kedua atau istri kedua dari sang raja. Kemudian, pada pagi harinya, para pelajar muda disiksa dengan besi panas yang ditempelkan ke tubuh mereka. Seorang pria yang merupakan anggota pelajar muda mengatakan, jika sang raja telah mati, sang ratu kedua tidak pantas memimpin kerajaan. Sebab setelah kepemimpinan pindah ke tangan sang ratu, masyarakat menjadi terlantar dan sengsara. Ketua dewan yang merupakan ayah dari ratu kedua mengatakan, jika semua keputusan ini sesuai dengan perintah kerajaan. Lalu, kita beralih ke seorang wanita bernama Ratu Cho. Dia merupakan ratu kedua di kerajaan tersebut. Ratu Cho kemudian menemui putra kerajaan yang bernama Lei Chang. Lei Chang merupakan anak dari ratu pertama di kerajaan tersebut. Pada saat itu, Lei Chang berencana menemui ayahnya yang tak terlihat selama 10 hari. Lei Chang hanya ingin memastikan jika ayahnya memang benar-benar sakit. Namun, Putri Cho melarangnya. Dia beralasan jika sang raja sedang sakit parah. Karena Ratu Cho merupakan istri dari sang raja, Lei Chang pun hanya bisa menuruti perkataannya. Dengan penuh emosi, Lei Chang bergegas pergi dari tempat tersebut. Lei Chang kemudian berteriak jika kerajaan ini tak pantas dipimpin oleh klan Hai Woncho atau keluarga dari sang ratu. Setelah itu, Lei Chang kembali ke tempat peristirahatannya. Tak lama kemudian, datanglah pengawal setia dari Lei Chang yang bernama Mo Yung. Mo Yung merupakan pengawal setia yang rela mati untuk melindungi putra dari sang raja. Lei Chang kemudian menyuruh Mo Yung untuk mencuri riwayat pengobatan ayahnya, sebab dirinya merasa ragu dengan ayahnya yang sedang sakit. Lei Chang akan menyusup untuk memeriksa ayahnya secara langsung, sedangkan Mo Yung akan menyelinap mencuri riwayat pengobatan sang raja. Setelah itu, Lei Chang pun memulai aksinya. Dia melewati beberapa penjaga secara perlahan.
Lechang pun menyelinap ke ruangan demi ruangan untuk mencari keberadaan ayahnya. Kemudian, setelah menemukan keberadaan ayahnya, Lechang mencium bau busuk di tempat tersebut. Ditambah lagi, terlihat seseorang yang menggeram dari balik pintu. Lechang pun penasaran dengan orang tersebut, sebab selama Lechang tinggal di kerajaan ini, dia tak pernah melihat orang seperti yang dilihatnya. Kemudian, saat Lechang akan membuka pintu tersebut, muncullah pemimpin pasukan kerajaan sebelumnya. Dia bernama Cho Bom Il. Cho Bom merupakan kakak dari sang ratu kedua kerajaan. Cho Byum kemudian menodongkan pedangnya ke arah Lechang yang memaksa masuk ke kamar dari sang raja. Kemudian Lechang pun menyuruh Cho Byum untuk melukainya. Namun Cho Byum pun tak berani melakukannya. Saat berada di depan kamar sang raja, Lechang bertemu dengan seorang pria bernama Jo Hak Jo. Dia merupakan dewan kerajaan serta ayah dari ratu kedua dan Cho Byum. Dewan Cho memperingatkan kepada Lechang agar segera pergi dari tempat ini, sebab sang raja sedang sakit keras. Dewan Cho juga beralasan jika sang raja membutuhkan istirahat lebih banyak. Dengan terpaksa, Lechang pun memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya. Setelah tiba di kamarnya, Lechang bertemu dengan Mo Yung yang berhasil mencuri daftar pemeriksaan sang raja. Di kertas tersebut tertulis jika sang raja sedang sakit demam, pusing, dan cacar kulit. Namun, anehnya di kertas tersebut tak dituliskan daftar harian pengobatannya. Jelas hal ini membuat Lechang merasa curiga. Setelah itu, Mo Yung menunjukkan sebuah daftar jika seorang tabib bernama Tabib Lee Jiulhon di Dongnai pernah dipanggil ke kerajaan untuk mengobati sang raja. Merasa ada yang aneh, Lechang pun mengajak Mo Yung untuk menemui tabib tersebut, sebab tabib tersebut tentunya sudah mengetahui pasti keadaan dari sang raja. Kemudian kita beralih ke wilayah Dongnai. Di tempat tersebut terlihat seorang wanita yang merupakan tabib di tempat tersebut sedang mengobati beberapa orang. Seorang pria bernama Yongsin mengatakan jika orang-orang di tempat ini mengalami kelaparan, mereka membutuhkan makanan untuk dimakan. Tak lama kemudian, datanglah ketua tabib yang sebelumnya dicari oleh Lechang. Tabib Li kemudian memerintahkan seluruh orang di tempat tersebut untuk segera menyiapkan pemakaman. Tabib Li kemudian menunjukkan jasad dari asistennya. Kalau masih ingat, dia merupakan orang yang ditarik oleh sang raja di awal episode. Lalu, seorang tabib wanita bernama Sobi mencoba bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tabib Li pun mengatakan jika tak ada yang terjadi apa-apa. Kembali ke kerajaan, di sini beberapa dewan memutuskan untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada putra pertama sang raja atau Lechang, sebab sang raja yang sakit keras sudah tak bisa untuk memimpin. Dewan Cho yang emosi kemudian menyerang salah satu dewan yang mengusulkan hal tersebut, sebab ratu kedua sedang mengandung dan sang raja juga belum mati. Maka dari itu, tahta kerajaan masih belum bisa ditentukan. Kemudian kita beralih ke Cho Bom atau pemimpin pasukan kerajaan yang sedang mencari keberadaan dari Lechang. Cho Byum kemudian membunuh salah satu pelayan dari Lechang untuk tanda peringatan jika mereka menyembunyikan Lechang darinya. Beralih ke Lechang dan Mo Yung, di sini mereka bertanya dengan seorang pria yang berada di desa terpencil. Orang tersebut menjawab jika dirinya sebelumnya bertemu dengan seorang tabib yang membawa mayat. Merasa jika tabib Li telah kembali ke Dongnai, Mo Yung pun mengajak Lechang untuk kembali pulang. Namun, Lechang mengatakan jika putri kedua melahirkan bayi laki-laki, maka Lechang sudah tak memiliki gelar lagi. Di sini, Lechang pun memutuskan untuk pergi ke Dongnai.
walaupun membutuhkan waktu beberapa hari. Beralih ke dalam kerajaan, Dewan Cho menyuruh putranya atau Chobyum untuk mencari keberadaan dari Lechang. Dewan Cho juga memerintahkan putranya untuk membunuh Lechang jika dia tak mau menyerahkan diri. Dewan Cho juga mengerahkan pasukan terlatih untuk menangkap Lechang. Kemudian kita beralih ke Dongney. Terlihat tabib Sobi yang sedang mencari tumban obat bersama temannya. Namun ketika mereka kembali ke klinik pengobatan, seluruh orang yang sedang sakit tiba-tiba memakan sebuah daging. Jelas hal ini membuat Sobi merasa kebingungan. Sobi pun mencari orang yang memasak daging tersebut. Saat memeriksa ke dalam dapur, Sobi melihat Yongshin yang sedang memasak. Yongshin mengatakan jika daging ini berasal dari hewan rusa hasil perburuannya. Sobi yang penasaran pun kemudian mencoba mengambil daging di dalam panci. Namun dia malah menemukan jari manusia, yang berarti jika sup daging tersebut adalah mayat dari asisten tabib Lee sebelumnya. Sobi kemudian mendatangi Yongshin di sebuah lumbung. Dia memarahi Yongshin karena tindakannya yang sudah melewati batas. Yongshin mengatakan semua orang mengalami kelaparan. Jika mereka hanya diberikan air, maka mereka semua juga akan mati secara perlahan. Di lain sisi, teman dari Sobi melihat seorang anak kecil yang mengalami muntah-muntah setelah memakan sup daging sebelumnya. Beberapa saat kemudian, semua orang pun juga mengalami muntah-muntah hingga tak sadarkan diri. Saat teman dari Sobi mengeceknya, ternyata mereka semua telah mati. Kemudian, dia pun memeriksa satu orang yang masih hidup. Namun, dari belakangnya bangkitlah anak sebelumnya yang kini menjadi zombie. Kemudian, teman dari Sobi pun menjadi makanan empuk bagi para zombie. Beralih ke Sobi dan Yongshin, di sini mereka melihat darah segar yang mengalir di permukaan. Saat mengecek dari belakang pintu, ternyata ada salah satu zombie, dan episode pertama pun berakhir. Lanjut ke episode kedua. Episode kedua dibuka dengan memperlihatkan putra kerajaan atau Lechang yang sedang beristirahat bersama pengawal setianya atau Moyung. Di tempat tersebut, mereka sedang melakukan makan malam dan beristirahat sejenak. Kemudian, pada keesokan paginya, mereka berdua bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, setelah tiba di klinik dari tabib Lee, mereka melihat klinik tersebut seperti halnya telah terbengkalai. Lechang kemudian bertanya mengenai kebenaran klinik tersebut kepada Moyung. Moyung pun menjawab jika klinik ini adalah klinik dari tabib Lee. Kemudian, Moyung pun berusaha memanjat ke atas atap untuk masuk ke dalam klinik tersebut. Moyung kemudian membukakan pintu masuk untuk Lechang. Setibanya di dalam klinik, mereka berdua melihat bambu runcing yang dipenuhi oleh banyak sekali darah. Kemudian, saat Lechang menginjak salah satu lantai, dia pun terjatuh akibat lantai tersebut yang sudah rusak. Namun, dari bawah lantai, mereka melihat puluhan mayat manusia yang tewas mengenaskan. Setelah beberapa saat, datanglah hakim dari Dongney yang akan membawa mayat tersebut. Seluruh mayat tersebut kemudian dipindahkan ke daerah Jiulhon untuk dimakamkan. Hakim Jiulhon bertanya mengenai pelaku dari ini semua. Mereka menganggap jika mayat tersebut dibunuh oleh seseorang. Beralih ke Lechang dan Moyung, di sini Moyung memberikan informasi yang dijadikan tersangka atas pembunuhan mayat tersebut. Dia adalah Yongshin dan tabib Sobi. Lechang pun dengan bergegas pergi menuju ke suatu tempat untuk mencari tabib Sobi. Sebab mungkin saja tabib Sobi mengetahui keberadaan dari tabib Lee yang mereka cari-cari. Di lain sisi, beberapa pasukan kerajaan yang diperintahkan oleh Dewan Cho kini hampir tiba di Dongney. Kemudian diperlihatkan pemimpin pelajar muda yang berencana mendatangi istana kerajaan. Mereka tak terima
karena seluruh murid pelajar muda mereka dibantai habis oleh prajurit kerajaan. Beralih ke Lechang, di sini dia mendatangi sebuah pemukiman yang merupakan pemukiman akhir di Dongnei. Di tempat tersebut, mereka bertemu dengan seorang pria. Moyung kemudian bertanya mengenai tabib Sobi yang mungkin saja melintas di pemukiman ini. Orang tersebut mengatakan, jika ada seorang wanita yang bertanya tentang tempat tanaman pembangkit orang mati yang berada di lembah beku. Kemudian, tanpa basa-basi, Lechang dan Moyung pun bergegas pergi ke lembah beku tersebut. Tabib Sobi sudah pasti berada di tempat tersebut. Ketika tiba di lembah beku, mereka melihat area sekitar yang membeku. Padahal sekarang ini masih musim panas. Lalu setelah menyusuri lorong demi lorong, akhirnya mereka menemukan keberadaan dari tabib Sobi. Lechang kemudian bertanya mengenai keberadaan dari tabib Li. Namun Sobi mengatakan jika Hanyang merupakan penyebab dari wabah di Dongnei. Jadi Hanyang ini adalah wilayah kerajaan. Lechang kemudian mengatakan jika dirinya menemukan mayat di klinik dan sekarang dipindahkan ke daerah Jiulhon. Lechang bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Namun Sobi malah terkejut mendengar ucapan dari Lechang mengenai mayat yang dipindahkan ke Jiulhon. Kemudian kita beralih ke Yongxin yang baru saja pulang mencari beberapa bambu. Di lain sisi, Ketua Hakim Jiulhon memerintahkan seorang tabib untuk menyelidiki kematian salah satu mayat. Tabib tersebut mengatakan jika bekas luka di mayat ini seperti gigitan manusia. Jelas hal ini membuat Ketua Hakim merasa tak percaya. Tak lama kemudian, datanglah Yongxin yang mengatakan jika seluruh mayat ini belum mati. Mereka pun tak memperdulikan perkataan dari Yongxin. Ketua Hakim Jiulhon pun menyuruh prajuritnya untuk menangkap Yongxin. Beralih ke Lechang, di sini tabib Sobi mengajak Lechang untuk menuju ke Jiulhon sebelum mayat-mayat tersebut kembali bangkit. Lechang kemudian bertanya mengenai jurnal pengobatan Raja Joseon oleh tabib Li. Sobi mengatakan jika jurnal tersebut ada di klinik penyimpanan obat. Kemudian Lechang menyuruh Moyung untuk pergi ke Jiulhon bersama tabib Sobi, sedangkan dirinya akan pergi ke klinik di Dongnei. Kemudian mereka pun berpencar satu sama lain. Setelah tiba di klinik sebelumnya, Lechang bertemu dengan Chobyum. Ternyata pasukan kerajaan telah tiba lebih dulu di klinik tersebut. Chobyum kemudian mengangkat pedangnya untuk membunuh Lechang. Chobyum tak peduli, walaupun Lechang merupakan putra kerajaan. Kemudian terjadilah pertarungan antara Lechang dan Chobyum. Lechang kemudian berhasil melukai salah satu wajah dari Chobyum. Namun Chobyum yang sudah terlatih membuat Lechang harus menerima kekalahan. Kemudian saat hari mulai malam, sebuah almari kecil tiba-tiba bergetar dengan sendirinya. Beralih ke Hakim di Jiulhon, di sini Sobi yang telah tiba kemudian memaksa masuk untuk menjelaskan kepada Ketua Hakim jika mayat-mayat ini akan kembali hidup. Para hakim pun malah tertawa mendengar ucapan dari Sobi. Kemudian hari pun mulai malam. Lalu cerita pun flashback ke Raja Joseon. Pada saat itu, Raja Joseon sudah dipastikan tewas. Tahta kerajaan seharusnya beralih ke Lechang atau putra kerajaan. Namun, Dewancho tak membiarkan hal itu terjadi. Dewancho membangkitkan Raja Joseon hingga ratu kedua atau anaknya melahirkan bayi laki-laki. Sehingga dengan lahirnya bayi laki-laki, maka tahta kerajaan beralih kepada anak dari ratu kedua. Kembali ke Jiulhon, di sini salah satu mayat tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Dan benar saja, mayat tersebut pun kembali bangkit dan menyerang seluruh orang. Keadaan pun kini menjadi kacau.
Beralih ke Lecang, di sini prajurit Chobyong tiba-tiba diserang oleh tabib Li yang berubah menjadi zombie. Chobyong pun juga berhasil digigit oleh tabib Li yang menjadi zombie. Kemudian, setelah beberapa saat, Chobyong pun kini berubah menjadi zombie. Dengan sikap, Lecang langsung memenggal kepalanya. Ternyata, kelemahan zombie tersebut berada di kepalanya. Setelah itu, Lecang pun memutuskan untuk kembali ke Julhon. Lecang malah melihat Julhon yang kini telah terbakar, dan episode kedua pun berakhir. Lanjut ke episode ketiga, terlihat ketua hakim yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan para zombie. Ketua hakim kemudian mendatangi tempat penjara dari beberapa orang. Ketua hakim berniat menyelamatkan dirinya dengan berlindung di balik jeruji kayu. Kemudian, ketua hakim pun memasuki jeruji kayu tersebut di tempat dari Sobi. Di sini, ketua hakim diselamatkan Sobi dari serangan zombie. Di sisi yang berbeda, Yongshin menyelamatkan beberapa warga dengan menaiki atap salah satu rumah. Yongshin kemudian berusaha menyelamatkan seorang wanita dari serangan zombie, namun usahanya pun tak berhasil. Kemudian, diperlihatkan nelayan yang baru pulang dari memancing ikan di danau. Mereka terkejut setelah melihat puluhan orang yang kini berlari ke arahnya. Mereka belum menyadari jika orang tersebut merupakan zombie. Kini, wabah zombie pun sudah menyebar ke seluruh pemukiman di Dongney. Beralih ke Lecang, di sini dia melihat puluhan zombie yang berlari ke arahnya. Dengan bergegas, Lecang pun berlari dari tempat tersebut. Dari arah yang berbeda, muncullah Moyung yang berusaha menyelamatkan Lecang. Mereka berdua kemudian berlari menuju ke klinik sebelumnya. Tak disangka, klinik tersebut dikunci dari dalam. Ternyata semua ini adalah ulah dari wakil hakim di Julhon. Wakil hakim Julhon menyuruh mereka untuk pergi. Di luar klinik, para masyarakat mulai berdatangan untuk menyelamatkan diri. Namun, zombie pun juga telah tiba di luar klinik. Lecang dan Moyung kemudian berlari ke arah sungai di tempat tersebut. Ternyata, para zombie tak berani masuk ke dalam air. Lecang pun merasa bersedih karena ratusan warga di Dongney kini telah terinfeksi oleh wabah zombie. Beralih ke dalam kerajaan, di sini Dewancho memberikan Raja Joseon mayat wanita untuk dimakan. Kemudian hari pun mulai pagi. Seluruh zombie kemudian bergegas meninggalkan seluruh tempat dan berusaha bersembunyi. Para zombie ini akan bersembunyi saat pagi tiba, dan mereka akan bangkit kembali saat malam hari. Sobi bersama ketua hakim kemudian keluar dari penjara. Terlihat keadaan di tempat tersebut yang sangat kacau. Tak lama kemudian, datanglah Lecang yang kemudian menodongkan pedangnya ke wakil hakim yang mengunci klinik kemarin malam. Karena ulahnya, puluhan orang tak bersalah tewas digigit zombie. Ketua hakim yang menyadari jika dia merupakan putra kerajaan, kemudian menyuruh seluruh orang untuk memberikan penghormatan. Lecang kemudian mengambil alih kepemimpinan dan menyuruh seluruh prajurit untuk membawa masyarakat mengungsi ke dalam kapal. Beralih ke ketua pelajar muda, di sini mereka melihat kepemimpinan kerajaan yang buruk. Mereka menyadari jika kerajaan kini dikuasai oleh ratu kedua. Ketua pelajar muda kemudian berencana memanggil panglima perang 3 tahun yang lalu. Dia adalah Ah Yun. Ah Yun merupakan seseorang yang dipercaya oleh seluruh masyarakat. Beralih ke ketua hakim di Julhon, di sini dia memanggil Sobi untuk berterima kasih kepadanya. Ketua hakim mulai tertarik dengan Sobi yang pemberani. Setelah itu, Sobi pun dipanggil oleh Lecang untuk menuju ke klinik pengobatan. Seketika, Sobi pun teringat malam hari sebelumnya. Dirinya teringat pada saat bersama Yongshin di dalam penyimpanan obat. Pada saat itu, tabib Li yang telah tergigit oleh zombie menyampaikan kepada Sobi untuk menyelamatkan diri. Dan pada awal itulah wabah zombie ini mulai menyebar. Kembali ke Lecang, di sini dia pun sudah mengetahui kebenaran sesungguhnya jika ayahnya atau Raja Joseon dibangkitkan kembali oleh Dewancho agar tahta kerajaan tak beralih ke Lecang. Lecang kemudian mengatakan jika dia akan meminta bantuan Ah Yun. Beralih ke masyarakat, di sini mereka semua ditinggalkan oleh para hakim yang menaiki sebuah kapal. Para hakim tak melaksanakan amanah dari Lecang.
Mereka hanya melakukan pengungsian bagi keturunan bangsawan saja. Kemudian terlihat ibu tua yang membawa mayat putranya ke dalam kapal, dan episode ketiga pun berakhir. Lanjut ke episode keempat. Di awal episode keempat diperlihatkan seluruh masyarakat yang merasa bersedih karena ditinggalkan oleh kapal pengungsian. Lechang yang baru tiba di tempat tersebut merasa emosi dengan kelakuan para hakim. Karena hari sudah akan menjelang malam, Lechang pun mengajak seluruh masyarakat untuk berlindung di klinik sebelumnya. Lechang dan para warga kemudian bergegas berlari menuju ke klinik sebelumnya, sebab hari yang mulai gelap akan membangkitkan para zombie. Beberapa warga berhasil masuk ke dalam klinik, sedangkan Lechang masih berusaha menyelamatkan lansia yang tak bisa berjalan. Mo Yung mengatakan jika sudah tak ada waktu lagi. Namun, Lechang bersikeras akan menyelamatkan para lansia atau orang yang sudah tua. Dan kini, para zombie pun mulai bangkit. Lechang berusaha melarikan diri dari sana dengan mendorong kereta kuda yang dinaiki lansia. Dari atas kereta kuda, Yongsin menembaki para zombie untuk menghambat pengejaran. Bahkan tembakan Yongsin pun tepat pada sasaran. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun tiba di klinik pengungsian. Beralih ke kapal pengungsian, di sini para hakim yang berkhianat merasa tak bersalah dengan meninggalkan penduduk setempat. Namun, tiba-tiba dari ruang penyimpanan barang, mereka mendengar suara aneh. Beralih ke klinik pengungsian, kini mereka pun merasa senang karena hari yang mulai pagi. Para zombie pergi bersembunyi ketika matahari terbit. Seluruh warga pun kemudian memberikan penghormatan kepada Lechang karena telah menolongnya. Lechang juga membagikan daging pribadinya kepada para warga agar mereka bisa makan. Kemudian, Lechang memanggil Yongsin untuk bertanya mengenai tempat tinggalnya, sebab Yongsin memiliki bakat menembak di atas kemampuan pasukan kerajaan. Belum sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara dari luar klinik. Ternyata itu adalah pasukan kerajaan yang akan menangkap Lechang. Ternyata Dewan Cho mendapatkan kiriman mengenai Chobeom yang telah tewas. Kemudian pasukan kerajaan itu pun membunuh seluruh orang dengan membabi buta. Lechang pun merasa sangat bersedih. Kemudian Lechang memiliki rencana untuk menyerang pasukan kerajaan dengan teknik ala ninja. Lechang dan Mo Yung membunuh pasukan kerajaan dengan memanfaatkan kabut asap. Lechang memancing para prajurit kerajaan ke dalam hutan, dan prajurit kerajaan tersebut pun berhasil tertipu oleh Lechang. Kini Lechang pun berhasil meloloskan diri. Beralih ke dalam kerajaan, di sini ketua pelajar muda memaksa masuk ke dalam kerajaan untuk menemui sang raja. Ratu kedua atau Ratu Cho melarang mereka untuk masuk. Namun, Dewan Cho memberikan izin kepada mereka untuk masuk ke dalam. Saat malam tiba, Raja Joseon tersebut bangkit menjadi zombie. Dewan Cho menjelaskan jika sang raja sedang sakit. Dia menyembunyikan rahasia jika sang raja sebenarnya telah mati, dan kini dia dihidupkan kembali. Kemudian, seluruh pemimpin pelajar muda pun akan dieksekusi, dan episode keempat pun berakhir. Lanjut ke episode kelima. Di awal episode kelima ini diperlihatkan Lechang dan ketiga temannya yang sedang beristirahat. Sobi kemudian mendatangi Lechang dan meminta izin untuk mencari tanaman obat di tengah hutan. Kemudian saat Sobi tengah mencari tanaman obat, dia pun dikejutkan dengan seseorang. Lechang yang mendengar teriakan dari Sobi pun kemudian bergegas menolongnya. Ternyata orang tersebut adalah ketua hakim sebelumnya. Ketua hakim tersebut mengatakan jika kapal mereka terinfeksi oleh zombie, dan kini kapal tersebut menuju ke Sangju. Merasa tak ada waktu lagi, mereka pun bergegas untuk menuju ke Sangju. Beralih ke Sangju, di sini terlihat warga setempat yang masih baik-baik saja. Ah Yun atau panglima perang sebelumnya didatangi oleh salah satu asistennya. Asistennya mengatakan jika Dongne diserang wabah aneh yang rumornya berasal dari tumbuhan pembangkit manusia. Seketika, Ah Yun pun merasa terkejut. Asisten dari Ah Yun juga mengatakan jika ada kapal kerajaan yang terdampar di sungai Sangju. Ah Yun pun kemudian bergegas untuk memeriksanya. Saat diperiksa,
Isi kapal tersebut dipenuhi oleh darah manusia. Mereka pun merasa heran dengan apa yang sedang terjadi. Beralih ke Lechang, di sini mereka mendatangi sebuah pemukiman penduduk di perbatasan Sangju. Mereka melihat beberapa barang milik dari hakim sebelumnya. Lechang kemudian memarahi mereka semua karena telah mencuri barang yang bukan milik mereka. Lechang bertanya mengenai mayat dari kapal tersebut. Kemudian, pasukan di pemukiman tersebut menunjukkan tempat mereka membuang mayat yang berada di dalam kapal. Namun, saat mereka tiba di tengah ladang gandum, orang tersebut malah berencana menyerang Lechang. Hari yang mulai gelap kemudian membangkitkan para zombie. Kini, zombie dari kapal pengungsian telah bangkit karena hari yang mulai malam. Lechang dan anggotanya berusaha melawan zombie-zombie tersebut. Namun, karena zombie tersebut yang terlalu banyak, Lechang pun mengalami kewalahan. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba muncul pasukan berkostum putih yang melawan para zombie tersebut. Orang-orang tersebut membantai para zombie tepat di kepala mereka. Jelas hal ini membuat Lechang merasa terkejut, sebab mereka bisa tahu kelemahan para zombie. Dan ternyata mereka semua adalah pasukan dari Ah Yun. Lechang yang melihat Ah Yun seketika teringat masa kecilnya dahulu, yang mana Ah Yun menenangkan Lechang saat kematian ibunya. Ah Yun berpesan kepada Lechang kecil agar Lechang menjadi orang yang selalu membela kebenaran. Beralih ke masa sekarang, Lechang pun meneteskan air matanya setelah melihat gurunya atau Ah Yun. Beralih ke Sangju, di sini Lechang meminta tolong kepada Ah Yun agar membantunya melawan Dewan Cho yang menguasai kerajaan Joseon. Ah Yun kemudian menyuruh Lechang untuk beristirahat di kamarnya. Sobi kemudian mendatangi Moyung yang tengah berjaga. Sobi mengatakan jika dia merasa curiga dengan pasukan dari Tuan Ah Yun yang bisa tahu dengan kelemahan para zombie. Tak lama kemudian, keluarlah Lechang dari rumah milik Ah Yun. Moyung mengatakan jika di kondisi seperti ini, Lechang tak boleh percaya dengan siapapun. Namun, Lechang mengabaikan ucapan dari Moyung. Beralih ke dalam kerajaan, Dewan Cho menguji salah satu tahanannya dengan memakan daging dari salah satu zombie. Tak disangka, orang tersebut pun seketika berubah menjadi zombie. Kemudian, kita diperlihatkan Yongsin yang secara diam-diam keluar dari Sangju. Yongsin kemudian mendatangi tempat pemakaman dari perang Sangju melawan Gyeongsang. Yongsin seketika teringat sesuatu di masa sebelumnya. Yongsin sepertinya memiliki rahasia mengenai dirinya. Kemudian, kita beralih ke pasukan kerajaan dari Joseon. Sobi yang tengah mencari tumbuhan obat, kemudian didatangi oleh ketua hakim yang mengajaknya untuk pergi. Sobi pun menolaknya, sebab dia bukan pengkhianat seperti ketua hakim. Di lain sisi, beberapa wanita desa yang tengah hamil dibawa oleh ratu kedua menuju ke kerajaan. Belum jelas apa tujuan sang ratu melakukan hal tersebut. Para wanita hamil ini diberikan makanan nikmat dan juga diberikan tempat tinggal di kerajaan. Kemudian diperlihatkan ratu kedua kerajaan yang memberikan wewenang untuk menangkap Lechang kepada seluruh pasukan kerajaan. Pasukan ini terdiri dari beberapa pasukan perang. Pasukan tersebut kemudian mengambil alih daerah Gyeongsang atau tempat pelajar muda berada. Hal ini diperintahkan oleh ketua Dewan Kerajaan atau Dewan Cho. Kini beberapa jalan pun disegel oleh Dewan Cho dan episode kelima pun berakhir. Lanjut ke episode ke-6. Di awal episode ini diperlihatkan pemimpin Gyeongsang yang mendatangi Sangju. Mereka berencana menangkap Lechang atau putra kerajaan yang dirumorkan telah berkhianat kepada sang raja. Di dalam ruangan, Moyung menasihati Lechang agar tak mudah percaya kepada siapapun, sebab semenjak Lechang berbicara dengan Ah Yun, sikapnya berbeda dengan sebelumnya. Saat Lechang keluar dari tempat peristirahatannya, datanglah guru Ah Yun yang kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk membunuh pasukan dari Gyeongsang. Kemudian, cerita pun flashback ke malam saat Lechang berbicara dengan Ah Yun. Di malam itu, Ah Yun mengatakan salah satu teman dari Lechang merupakan mata-mata dari Dewan Cho. Oleh sebab itulah, Lechang sekarang memiliki perilaku yang berbeda dari sebelumnya. Bahkan Lechang yang sebelumnya tak pernah membunuh seseorang, kini berani membunuh pemimpin dari Gyeongsang.
Di luar Sangju, ratusan penduduk dari Dongne memohon agar diizinkan masuk ke dalam Sangju. Namun, karena banyaknya jumlah penduduk, Li Chang pun tak tahu harus berbuat apa. Li Chang pun menyadari jika para penduduk ini adalah para warga yang daerahnya disegel oleh pasukan kerajaan atas perintah Dewan Zhou yang licik. Kini, Li Chang pun mengambil alih kepemimpinan di wilayah Sangju. Li Chang mengizinkan seluruh penduduk untuk masuk ke dalam Sangju, dan Li Chang pun akan menjalankan sebuah rencana. Kini, seluruh anggota Sangju, baik hakim maupun orang biasa, harus membantu membuat pertahanan dari para zombie yang akan menyerang pada malam hari. Sebab, wabah zombie ini telah menyebar ke seluruh kawasan Dongne. Li Chang berencana menutup jalan masuk menuju ke Sangju. Di sisi lain, terlihat wanita hamil di kerajaan Joseon yang akan melahirkan. Kemudian, saat bayinya lahir, bayi itu pun berhenti menangis. Para wanita hamil lainnya pun bertanya kepada seseorang wanita yang membantu persalinan. Wanita tersebut mengatakan jika bayi orang tersebut berkelamin wanita dan dia sedang diberikan ASI oleh ibunya. Namun, tak disangka ternyata orang tersebut dibunuh bersama bayinya, sebab dia melahirkan bayi perempuan. Kemudian, seorang pelayan baru berniat untuk memandikan sang ratu kedua atau Ratu Cho. Di sini, pelayan tersebut pun merasa terkejut setelah melihat perut dari Ratu Cho yang ternyata adalah sebuah kain. Ratu Cho atau ratu kedua sebenarnya tidak hamil, dan sebab itulah sang ratu mengumpulkan wanita hamil untuk diambil anak laki-lakinya. Beralih ke Sobi, di sini dia didatangi oleh ketua hakim yang memberikannya tanaman obat. Namun, Sobi mengatakan jika semua tanaman ini adalah rumput. Sobi pun bergegas menuju ke sebuah hutan untuk mengambil tanaman obat sendirian. Ketua hakim yang menyukai Sobi kemudian bergegas mengikutinya. Ketua hakim mengatakan jika di atas hutan ini ada lembah hantu yang bernama Lembah Beku. Sobi yang mendengarkannya pun kemudian mendatangi lembah tersebut. Kini, Sobi pun menyadari jika lembah inilah yang dia cari selama ini. Di lembah tersebut, Sobi melihat tanaman pembangkit mayat manusia yang dia cari-cari. Dari arah yang berbeda, terlihat seseorang yang berlari seperti zombie. Beralih ke Sangju, di sini Yongsin mengajari beberapa orang tentang cara menembak yang benar. Mereka juga membangun benteng di seberang laut. Kemudian, saat malam telah tiba, mereka pun bersiap-siap untuk menunggu kedatangan para zombie. Mereka semua pun merasa aneh dengan para zombie yang tak kunjung datang. Kemudian, Ah Yun pun melepaskan anak panah untuk memberikan sebuah kode. Kini, hari pun mulai pagi. Namun, saat matahari terbit, seketika cuaca pun menjadi dingin yang tak lain musim dingin telah tiba. Kemudian, saat mereka sedang merapikan seluruh persenjataan, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh dari sebuah arah. Beralih ke Sobi dan ketua hakim, di sini Sobi pun merasa heran dengan zombie yang bangkit di siang hari. Sobi pun menyadari jika para zombie ternyata bangkit sesuai dengan suhu udara. Kembali ke Li Chang, di sini dia melepaskan busur panahnya ke sebuah ladang dan benar saja ribuan zombie sedang menuju ke arahnya. Kini, zombie tersebut pun menyerang di siang hari. Para zombie kembali bangkit ketika suhu udara menjadi dingin. Oleh sebab itulah, para zombie sebelumnya hanya bangkit di malam hari, sebab sebelumnya masih musim panas. Kini, saat cuaca berganti musim dingin, para zombie pun mulai bangkit di siang hari. Dan kemudian, Kingdom Season yang pertama pun berakhir.